Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel mikihost.com. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat website dan mendapatkan 88.000 artikel instan. Jadi bayangkan, Anda baru membuat website dan sudah mendapatkan 88.000 artikel, dan itu benar-benar artikel yang sangat banyak sekali. Dan ini juga merupakan video tutorial yang sangat mudah. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah Anda membuat atau mendapatkan 88.000 artikel tersebut juga akan secara otomatis bertambah setiap menitnya. Dan ini merupakan tutorial cara membuat website AGC yang dimana file website ini telah saya backup beserta dengan database-nya, sehingga Anda dapat menerapkan ke dalam situs baru. Baiklah, di sini kita akan menggunakan VVS Windows dari mikihost.com. Jadi saya rasa teman-teman paham ya maksudnya. Jadi di sini akan saya jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama itu website baru dibuat ini sudah mendapatkan 88.000 artikel dan sudah dapat diajukan ke beberapa jaringan iklan, dan nantinya teman-teman dapat menambah artikel bahkan sampai ratusan ribu tanpa posting. Nah, ini benar-benar tanpa posting. Baiklah, langkah pertama untuk membuat website auto generate content ini, teman-teman harus memiliki VVS. Nah, kita akan membeli VVS murah, yaitu dengan harga $4 per bulan dan dengan spek yang benar-benar tinggi. 1 Intel vCPU 2GB RAM, 20GB SSD storage NVMe, dan 20 TB bandwidth. Nah, di sini klik pesan sekarang. Jadi untuk membuat website auto generate content ini harus pakai VVS ya, jangan hosting. Karena filenya itu bisa mencapai 6GB untuk awalnya. Untuk awal ini filenya itu bisa mencapai 6GB dan file database-nya itu mencapai 400 MB. Nah, itu benar-benar file yang sangat besar. Maka dari itu saya sarankan menggunakan VVS. Oke? Nah, di sini teman-teman dapat mengisi hostname. Jadi saya hanya perlu untuk login karena nantinya saya akan menggunakan domain dan juga akan melakukan setup CyberPanel. Nah, di VVS tersebut kita akan menginstal CyberPanel. Banyak orang bertanya, pakai VVS itu sangat susah sekali. Dan sebenarnya sih VVS ini adalah hal yang saya rekomendasikan banget ketika Anda terjun ke dalam website, yang dimana di VVS ini Anda dapat mengelola server sendiri. Ketika dibandingkan dengan search hosting, itu jauh lebih jauh lebih dikekang. Jadi banyak peraturannya. Tapi kalau Anda menggunakan VVS sendiri, itu Anda dapat membuat pengaturan sendiri. Jadi begitu. Jadi saya sarankan untuk pindah dari search hosting ke VVS. Nah, mungkin Anda baru yang mengenal VVS, mungkin agak sedikit susah banget, rumit pengelolaannya. Tapi di video-video saya buatkan sedemikian simple, sedemikian mudah. Jadi kalau ketika Anda benar-benar melihat video dari channel Mikihost ini, pastinya saya yakin Anda akan mengerti dan dapat memahami VVS dan mengelola website di dalam VVS tersebut. Oke. Di sini kita akan menggunakan domain dengan nama domain beritaviral.org. Dan di sini saya akan menjelaskan cara menghubungkan domain
ke dalam control panel. Maksudnya cyber panel. Baiklah, di sini kita copy dulu domainnya. Dan masukkan domain tepatnya di hostname. Apa ini? Oh, IDM ya. Dan kata sandi root, sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh, namun harus diisi. NS1, NS2, dan lokasi di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan. Oke, dan di sini kita pilih Ubuntu dan kita menggunakan root password change. Nah, silakan klik continue. Jadi langkah pertamanya itu adalah hostname. Jadi langkah pertamanya itu adalah kita harus mempunyai VPS ya. Jadi hostname ini teman-teman bisa isikan apa aja. Oke, klik di sini check out. Baiklah, di sini saya akan membayar VPS tersebut dengan saldo akun. Jadi di akun ini mempunyai saldo ya. Sehingga VPS tersebut dapat secara otomatis ketika pembayaran telah diterima. Lalu klik complete order. Oke, kita telah berhasil masuk ke client area dan saatnya kita klik di sini continue to client area. Oke, di sini ada 4 layanan. Dan ini adalah layanan VPS kita. Dan status telah running. Nah, ketika teman-teman sudah sampai pada tahap ini, silakan klik di sini reboot atau reboot. Setelah itu, klik nomor 2. Dan di sini klik reboot, tepatnya pada cyber panel. Baiklah, klik informasi. Dan VPS dalam tahap penginstalan image baru ya, yaitu cyber panel. Nah, ketika cyber panelnya telah selesai di-install, kita akan menghubungkan domain tersebut. Tapi sebelum itu, seraya menunggu penginstalan dari cyber panelnya, kita perlu mendownload file websitenya beserta dengan file database. Nah, untuk menemukan file database dan file website yang akan kita gunakan dalam pembuatan website, silakan pergi ke situs electric.com.
Oke. Ketikkan di sini web. Dan klik di sini web tambah 99.000 artikel instan. Nah, di sini teman-teman harus berdonasi uang kopi ya. Cuma $100. Maksudnya $1, sorry. Cuma $1 saja. $1 ini bukanlah harga video tutorial maupun harga file website. Namun ini hanya uang kopi. Kalau harga video tutorial tambah file website, nggak cukup dengan harga yang segini. Oke. Klik di sini order. Klik beli sekarang. Dan di sini saya mempunyai saldo akun $1 dan saya akan membeli atau berdonasi di sini seharga $1 ya. Oke. Kita telah berhasil untuk membeli atau mengorder web tambah artikel. Nah, silakan klik di sini link file ini dan open file. Nah, oke. Kita close dulu ini. Setelah itu, kita download dulu link filenya atau file situsnya. File ini berukuran 6 GB. Jadi, kalau teman-teman mempunyai internet yang kuat, teman-teman dapat untuk menggunakan komputer sendiri. Tapi kalau internetnya lemah, bisa gunakan VPS Windows. Dan VPS Windows yang saya gunakan ini adalah VPS Windows dari mickeyhouse.com. Saya rasa dengan penjelasan yang sangat pelan-pelan begini, teman-teman bisa untuk memahami caranya. Dan klik di sini, download. Oke, baiklah. Jadi kita telah berhasil untuk mendownload filenya. Jadi videonya tadi sedikit saya potong karena saya di sini sebisa mungkin untuk menghemat durasi video ya. Nah, ini adalah file yang telah kita download. Dan sekarang kita download link MySQL-nya di sini. Jadi ini dalam tahap download ya. File MySQL-nya itu besarnya dengan ukuran 427 MB. Oke. Setelah itu kita pindahkan dulu filenya biar memudahkan kita nantinya dan biar teman-teman juga tidak bingung. Nah, ini adalah 2 file yang baru saja kita download. Dan selanjutnya kita download link aksesnya.
Oke, telah berhasil kita download link aksesnya. Oke, jadi ketiga file ini adalah komponen atau bahan-bahan yang dibutuhkan ya untuk pembuatan website AGC beserta dengan 88.000 artikel instan. Dan selanjutnya, kita kembali kepada VVS kita. Client area. Dan di sini Anda bisa lihat telah running ya. Silakan kita copy IP. Port cyber panel itu adalah 8090. Enter. Dan klik advance dan continue. Baiklah, kita telah berhasil untuk menginstal cyber panel. Untuk dapat masuk ke admin cyber panel dengan one click install, silakan teman-teman buka blog Mickey Host. Nah, username dan password defaultnya itu adalah admin dan passwordnya itu adalah 1 sampai 7. Kita copy. Oke, kita telah berhasil login ke cyber panel. Dan selanjutnya, teman-teman dapat mengubah username dan password. Teman-teman dapat mengubah password di sini. Baiklah. Selanjutnya kita akan menghubungkan cyber panel ke domain. Caranya sangat simpel sekali. Pertama-tama, masuk ke client area domain di Mickey Host dan klik tanda kunci ini, tepatnya pada domain yang akan dihubungkan. Oke. Selanjutnya klik di sini DNS Management. Private name server. Oke. Selanjutnya tambahkan NS1 dan masukkan IP cyber panel atau IP VVS teman-teman. Copy. Tambahkan di kolom alamat IP ini. Dan klik simpan. Dan selanjutnya, masukkan NS2 dan IP. Dan klik simpan perubahan. Oke. Name server telah berhasil didaftarkan. Selanjutnya di sini klik name server.
Di sini pilih gunakan custom name server dan masukkan ns1 titik domain teman-teman atau domain Anda ya di sini. Nah, setelah itu copy, tambahkan di bawahnya dan ubah menjadi ns2 titik nama domain Anda. Lalu di sini klik ubah name server. Oke, perubahan telah berhasil disimpan. Jadi, situs Anda itu menggunakan name server sendiri, tidak menggunakan name server dari pihak ketiga, melainkan menggunakan name server situs itu sendiri. Dan itulah sebabnya saya sarankan menggunakan VVS. Selanjutnya, kembali ke client area. Di sini Anda dapat menemukan password. Ini adalah passwordnya. Tapi sebelum itu, kita masuk ke CyberPanel. Kita akan bahas mengenai password VVS nanti. Selanjutnya klik di sini DNS dan klik create name server. Dan di sini masukkan nama domain. Dan masukkan name server tadi, ns1 titik nama domain. Setelah itu masukkan IP VVS-nya. Copy, masukkan IP di sini. Oke, masukkan IP di kolom ini juga. Dan masukkan di sini ns2. Setelah itu nama domain. Lalu klik create name server. Baiklah, kita telah berhasil menambahkan name server untuk nama domain yang tertera di sini. Selanjutnya, klik website dan klik create website. Lalu di sini klik package default. Nanti kita akan ubah package-nya sesuai dengan kebutuhan. Dan pilih di sini admin. Dan setelah itu copy domain. Masukkan email dan pilih versi PHP. Sekarang kita akan menggunakan versi PHP 7.3. Dan kita akan menggunakan install SSL, DKIM, dan lainnya. Lalu klik create website. Oke, sekarang kita telah berhasil untuk menambahkan situs baru. Lalu klik di sini website dan klik list website. Baiklah, sekarang kita coba untuk kunjungi situsnya. Dan kita telah berhasil untuk menghubungkan domain Mikihost ke CyberPanel. Oke. Dan SSL telah berhasil kita terapkan. Selanjutnya, kita akan menggunakan host name. Host name ini adalah host name CyberPanel. Klik SSL, lalu pilih host name SSL, lalu pilih nama domain, dan klik keluarkan SSL.
Ini bertujuan agar kita dapat masuk ke admin, maksudnya ke CyberPanel, menggunakan nama domain kita. Tidak lagi kita menggunakan IP. Oke, kita telah berhasil masuk ke CyberPanel menggunakan hostname dari nama domain tersebut. Dan ini adalah video yang benar-benar pelan banget saya untuk menjelaskannya. Biasanya sih saya membuat video itu dengan bahasa yang cepat. Namun kali ini biar teman-teman paham. Oke? Nah, setelah itu kita pergi ke sini. Ke PHP. Nah, PHP ini wajib teman-teman ketahui. Di sini teman-teman dapat memodifikasi versi PHP, menginstal ekstensi. Namun untuk pembuatan website AGC ini kita tidak perlu menggunakannya atau tidak perlu untuk menginstal ekstensi apapun. Baiklah, kita telah berhasil untuk melakukan setup di CyberPanel. Ini adalah setup dasar. Dan selanjutnya kita akan mengarah kepada VVS. Nah, ini adalah password VVS. Jadi kita akan mengubah password tersebut. Silakan copy IP. Dan masuk ke PATI. Jadi kalau teman-teman belum mendownload PATI, silakan download terlebih dahulu. Saya akan sedikit di sini perbesar. Oke. Tempelkan IP di sini. Lalu klik open. Nah, username-nya itu adalah root. Enter. Dan selanjutnya, teman-teman scroll dan tepatnya pada password ini, silakan copy. Setelah itu, klik PATI, lalu klik kanan di sini, sekali saja. Klik kanan, enter. Oke. Baiklah. Kita hanya perlu untuk melakukan reset password. Karena tadi kita melakukan reboot, dan ini adalah password pertama VVS tersebut. Sehingga password kedua waktu melakukan reboot tersebut tertimpa, maksudnya tidak ditimpa oleh password keduanya. Dan sekarang kita telah berhasil untuk melakukan reset password. Nah, ini adalah password baru. Copy. Sorry. Kita akan coba login kembali.
masukkan root, dan masukkan password. Klik kanan sekali saja, dan enter. Oke. Kita telah berhasil masuk ke VVS menggunakan password yang ini. Nah, ini adalah password VVS. Baiklah. Selanjutnya, kita close dulu PuTTY. Dan setelah itu, kita masuk ke Cyberpanel dan kita download WordPress. Oke. Selanjutnya, kita ekstrak terlebih dahulu WordPress-nya. Dan selanjutnya, double klik folder WordPress dan blok semua file. Setelah itu, kita zip filenya. Oke. Baiklah, kita telah berhasil untuk menzip file WordPress. Setelah itu, silakan teman-teman klik di sini website, list website, dan klik kanan file manager, lalu open link new tab. Double klik public HTML, hapus index HTML, dan klik delete. Lalu klik upload, dan silakan kita upload file WordPress-nya. Oke. Lalu kita ekstrak file WordPress-nya. Nah, selanjutnya kita kunjungi situsnya. Nah, sekarang kita telah masuk ke dalam mode install pada WordPress tersebut dan klik continue. Klik let's go. Dan di sini kita akan membuat database. Klik create database. Klik domain dan buat database name di sini. Kita buat database name dan database username sama aja. Dan password database. Copy password database. Selanjutnya kita tempelkan agar tidak hilang. Oke, ini adalah password database. Selanjutnya kita klik create database. Nah, selesai. Dan ini adalah username database.
Oke. Setelah itu, kita masukkan database name, username, password. Tepatnya di kolom-kolom yang telah dijelaskan. Database user dan username database sama. Dan password database. Lalu klik submit. Lalu klik run install. Dan block title. Kita masukkan block title-nya adalah berita viral sesuai dengan judul nama domain. Username Miniscus. Password Miniscus Kuskus. Dan email. Lalu klik di sini install WordPress. Lalu klik login. Dan silakan login dengan username untuk memastikan bahwa data website seperti username dan password admin panel tidak salah. Oke. Baiklah, kita telah berhasil untuk masuk ke panel admin WordPress. Sekarang, kita klik di sini database dan PHP My Admin. Dan ini adalah database-nya. Kita hapus centang semua tabel-tabel database-nya dan pilih di sini drop. Nah, sekarang situs kita akan menjadi error atau dalam tahap instalisasi lagi ya. Namun, sekarang kita masuk kepada file manager dan di sini kita hapus yang namanya itu wp-config. Jadi sesuaikan dengan filenya. Jadi di file ini yang wajib kita hapus adalah double klik file zip, wp-admin, wp-content, wp-include, wp-config, dan wp-setting. Nah, itu adalah yang harus kita hapus. Baiklah, kita mulai dari sini. wp-admin, wp-content, wp-include, wp-setting. Nah, dan kita delete. Oke, kita delete. Tapi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman. VVS ini
mempunyai disk yang benar-benar sangat sedikit ya, 20 giga. Jadi kita harus tingkatkan, atau teman-teman bisa dari awal untuk membeli paket untuk membeli paket yang 93.000 dengan storage 40 giga NVMe. Nah, jadi di sini saya tadi nggak ingat ya kalau filenya itu besar. Jadi saya di sini hanya perlu untuk tingkatkan VVS-nya. Oke, klik di sini upgrade. Jadi kita di sini tingkatkan dulu VVS-nya menjadi harga 93.000 per bulan, atau dari awal teman-teman langsung pilih paket yang 93.000 juga bisa. Jadi nggak perlu untuk tingkatkan. Tadi saya nggak terlalu ingat juga kalau filenya ini benar-benar besar banget. Oke, klik check out product. Oh, sorry. Mana lagi nih? Oke, baiklah, di sini kita tidak dapat login dan kita coba untuk sorry. Oke, di sini kita coba untuk reset password. Baiklah, kita telah berhasil login ke VVS-nya dengan melakukan reset password. Dan di sini sudah ada disknya 38 giga, dan ini sangat direkomendasikan sekali menggunakan paket yang nomor 2 ini, 2 AMD vCPU, 2 GB memori RAM, dan storage-nya 40 GB SSD NVMe. Oke, selanjutnya
kita masuk selanjutnya kita masuk ke FileZilla. Jadi kalau teman-teman belum download FileZilla, silahkan download dulu. Double klik FileZilla, dan di sini copy IP VPS-nya, copy IP VPS, dan tempelkan di host, dan username-nya adalah root, dan masukkan password VPS, copy, masukkan password VPS, dan portnya itu 22. Nah, lalu klik connect. Baiklah, di sini di tepatnya di kolom yang ada rootnya ini, silakan hapus rootnya itu dan ubah menjadi home, lalu enter. Dan di sini teman-teman dapat menemukan situs teman-teman, yaitu nama situsnya itu adalah beritaviral.org. Double klik situsnya, lalu double klik public HTML, dan setelah itu kita upload file WP admin dengan ukuran 6 GB tadi. Klik upload, klik kanan lalu klik upload maksudnya. Dan di sini kita hanya perlu menunggu sekitar 1 menit dengan ukuran 6 GB. Dan di sini kita upload ke dalam file directory websitenya. Dan di sini kalau ada wp-config.php, silakan hapus saja wp-config.php-nya nanti ketika selesai upload. Tadi saya nggak ingat untuk menghapus wp-config filenya, namun di sini nggak ngelihat maksudnya, karena di sini udah malam juga dan sebenarnya saya di sini agak sedikit ngantuk ya buat video ini. Tapi ya ini demi pembelajaran, ya saya harus kuat-kuatkan. Sampai-sampai saya nggak ingat tadi waktu memilih VPS-nya. Seharusnya dari awal saya pilih VPS dengan ukuran disk yang 40 GB itu. Tinggal 9 detik lagi tahap upload filenya. Baiklah, kita telah berhasil untuk melakukan transfer file ke dalam directory website, dan saatnya kita upload file wp-config, lalu maksudnya delete atau hapus, dan selanjutnya kita pergi ke file manager, dan di sini kita coba untuk refresh. Oke. Selanjutnya di sini kita ekstrak file yang kita upload tadi. Ekstrak. Ini membutuhkan beberapa waktu. Baiklah, di sini kita telah berhasil untuk melakukan ekstrak file. Nah, jadi videonya hampir selesai dan teman-teman juga hampir selesai dalam pembuatan situs websitenya atau dalam pembuatan website AGC-nya. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman select wp-config dan klik edit di sini. Nah, scroll. Di sini ada database name, database user, database password. Selanjutnya, teman-teman tinggal tambahkan di sini database user beserta dengan database name-nya. Nah, tinggal ubah aja pagar-pagar itu.
Dan selanjutnya password. Oke, selanjutnya klik save. Baiklah, sekarang kita akan melakukan upload file database-nya. Untuk melakukan penguploadan file database dengan ukuran yang sangat besar ini, 437 MB, kita harus mengupload melalui PATI atau terminal. Silakan buka lagi FileZilla, refresh, dan di sini upload file MySQL-nya ke dalam direktori website. Baiklah, kita telah berhasil untuk mengupload file MySQL-nya. Dan ini dia. Oke, selanjutnya teman-teman minimize dulu FileZilla-nya. Dan di sini buka impor agc.txt. Nah, silakan masuk ke PATI. Oke, masih aktif ya PATI-nya. Setelah itu, teman-teman akan menemukan upload database. Nah, jadi cara kerjanya begini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Database user dan database name. Copy. Ubah tanda kurung ini menjadi database user dan database name. Nah, selanjutnya direktori SQL. Direktori SQL ini dapat ditemukan pada FileZilla. Jadi, kita hanya perlu untuk copy lokasi direktori tempat kita menempatkan file MySQL tadi. Nah, dan kita buat di sini sesuai dengan nama filenya, yaitu MySQL SQL dengan ekstensi SQL. Kita copy Ctrl C. Mana dia tadi? Oh, ini dia. Dan paste di sini. Nah, setelah itu copy semua kode. Nah, masuk ke PATI. Lalu klik kanan. Lalu enter. Dan masukkan database password. Klik kanan aja, sekali saja. Lalu enter. Sekarang database dalam tahap impor. Nah, ini membutuhkan beberapa waktu untuk melihat atau melakukan pengecekan. Silakan masuk ke phpMyAdmin. Dan di sini teman-teman akan menemukan database yang sudah beberapa tabel diimpor, namun di sini belum selesai ya. Jadi kita hanya perlu untuk menunggu beberapa saat. Palingan ini hanya makan waktu paling lama 5 menit lah. Kalau enggak 3 menit lah paling lama itu. Itu udah lama itu. Oke, database telah berhasil kita impor. Dan kita telah berhasil untuk membuat situs website AGC beserta dengan 88.000 konten
dan itu benar-benar sangat banyak sekali. Padahal website ini baru kita buat dan sudah mendapatkan konten yang lumayan banyak banget ya pokoknya. Oke, kita minimize dulu patinya. Dan di sini kita hapus aja ini. Lalu kita kunjungi situsnya. Enter. Dan oke, kita telah berhasil mengunjungi situsnya dan membuat website auto generate content dan telah mendapatkan 8.801 halaman. Ini sungguh luar biasa sekali. Ini benar sungguh luar biasa sekali ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman slash wp admin enter. Nah, sorry, silakan back dulu. Sorry, ada yang harus kita kerjakan lagi di sini di bagian PHP adminnya. Dan di sini silakan cari option WP option. Nah, WP option, kopikan copy domain teman-teman. Setelah itu masukkan ke kolom site URL. Nah, dan masukkan ke kolom home. Baiklah. Nah, oke. Sekarang, nah ini sudah working kayak ini. Oke. Sekarang kita coba untuk login dulu ke PHP admin. Ke WP admin. PHP admin lagi. Dan kita telah berhasil login ke admin. Maksudnya kita telah berhasil mengunjungi admin loginnya atau tampilan adminnya. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan di sini login admin Miniscus, copy, lalu login. Dan kita telah berhasil login ke admin panel WordPress-nya. Dan di sini teman-teman klik post. Dan teman-teman akan menemukan 88.000 postingan. 88.000 postingan loh. Baru kita buat kurang lebih sejam. Sudah mendapatkan 88.000 postingan. Dan ini sangat menguntungkan sekali ya. Ubah di sini setting. Kalau ingin mau mengubah-ubah ya. Ubah di sini email ya. Saya sarankan di sini teman-teman harus mengubah email. Oke? Nah. Dan selanjutnya di sini teman-teman ubah apa nih? Nama ya. Nama Miniscus, Tabulus Kuskus namanya di sini saya buat ya. Dan di sini teman-teman ubah menjadi situs teman-teman. Nah, ini. Oke. Dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan new password atau mengganti password di sini. Nah, lalu klik update profile. Baiklah. Oke, kita telah berhasil untuk masuk ke dalam website AGC. Dan kita akan mencoba untuk melakukan direct dari HTTP ke HTTPS.
Sederhana sekali caranya, klik list website dan kita close dulu php-admin dan file manager dan semuanya sudah kelar. Dan setelah itu kita klik di sini manage. Dan selanjutnya kita scroll sampai kita menemukan rewrite rules. Dan di sini kita ubah menjadi force HTTP ke HTTPS dan klik save. Dan oke, telah berhasil dan teman-teman dapat untuk meng-close si RDP-nya.